Hello everyone, welcome back to Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban. Hari ini gua ingin membahas prediksi starting 11 melawan Cina eh, yang disiapkan oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoors dan tim kepelatihannya. Kita mulai dari penjaga gawang ya. Penjaga gawang menurut saya sudah pasti tidak akan lari dari Emil Audero, itu sudah 99,9%, kecuali ada cerita bahwa di mana Emil Audero cedera di saat-saat akhir. Dan jika memang cedera di saat-saat akhir, kemungkinan besar sih Hernando Ari atau Nadio Argawinata. Jika saya melihat penampilan mereka berdua di BRI Liga 1, saya akan lebih memilih Nadio Argawinata. Tapi mungkin kalau dilihat dari penampilan terakhir dari keduanya di tim nasional, Hernando Ari lebih baik tampil di tim nasional dibandingkan Nadio. Jadi sebenarnya 50-50 antara duanya, tapi itu hanya mungkin terjadi jika Emil Audero Mulyadi cedera atau berhalangan di saat akhir. Ya, kemudian untuk pola permainan 3-4-3 yang menurut saya 3-4-3 ketika menyerang dan 5-2-3 ketika bertahan, itu sayap kanan, center back kanan itu bagi saya ini yang menjadi pembicaraan banyak orang. Saya memperkirakan pelatih Patrick Kluivert akan lebih memilih Mace Hilgers dibandingkan Rizky Ridho. Tanpa mengecilkan arti permainan Rizky Ridho, pengorbanan dia dan totalitas dia, namun memang secara individu Rizky Ridho memang masih di bawah Mace Hilgers secara individu. Nah, secara tim dan kolektif, Rizky Ridho mempunyai kekompakan yang luar biasa dengan Jay Itzes. Tapi itu pun disebabkan karena mereka lebih banyak bermain bersama. Jadi saya pikir kemungkinan besar, ya ini perkiraan saya, Mace Hilgers akan diturunkan untuk terus bisa lebih memantapkan chemistry. Bukan untuk coba-coba, tapi karena Hilgers punya kualitas dan saya pikir persiapan sedikit banyak hampir 10 hari ini bisa membuat mereka lebih mengerti satu sama lain. Dan di dalam acara latihan terakhir kalau tidak salah ya, itu memang Hilgers juga dipasangkan dengan Jay Itzes. Nah, kemudian center back sudah pasti Jay Itzes, El Capitano kita ya. Nah, kemudian untuk left center back, nah ini juga menjadi pembicaraan beberapa orang. Banyak yang mengatakan jika Hilgers ditaruh di kanan, alangkah baiknya jika Rizky Ridho di kiri. Tapi memang masalahnya left center back ini seperti kepunyaan seorang Justin Hubner. Justin Hubner sendiri memang tampil luar biasa selama dia bermain untuk timnas senior ya. Jadi saya pikir Rizky Ridho kali ini perkiraan saya akan berada di bangku cadangan dan mungkin akan diturunkan di babak kedua melihat situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Sayap kanan sudah pasti menjadi milik Kevin Dix. 99,9%, dan jika memang terjadi apa-apa, bisa jadi kemungkinan besar antara Yakob Sayuri dan Asnawi atau Asnawi Mangku Alam. Tapi perkiraan saya Asnawi kali ini kemungkinan besar belum tentu masuk DSP, tapi kita lihat bersama-sama seperti apa ya. Bisa saja Asnawi masuk dan mungkin dari perkiraan saya kemarin Asnawi tidak masuk, tapi bisa saja Asnawi masuk namun Ramadan Sananta tidak masuk dalam DSP. Jadi itu ada beberapa perkiraan yang saya pikir bisa terjadi. Cuma kemungkinan besar Kevin Dix kanan, di kiri Calvin Verdonk sudah pasti ya. Seandainya Calvin berhalangan hadir mendadak, masih ada Dean James dan masih ada Shane Patinama, tapi saya pikir tidak akan jauh dari Calvin Verdonk, itu sudah pasti ya. Kemudian kita mengenai duo lini tengah, sudah pasti ditempati Joey Pelopesi dan Tom Haye. Dan kita ke depan sekarang ini yang menarik ya, pengganti Marcelino Ferdinand. Saya memperkirakan yang akan mengisi posisi pengganti Marcelino Ferdinand adalah Egy Maulana Fikri, Egy MV ya. Karena saya melihat juga Egy dengan permainannya yang cukup tajam, mempunyai passing-passing dan bola-bola yang kadang-kadang di luar nalar kita sebagai orang umum, tapi sangat dibutuhkan dalam permainan sebuah tim. Nah, di tengah depan sudah pasti Ole Romani, dan di samping kiri
siapa lagi kalau bukan yang menurut saya akan bermain, bukan Dean James, bukan yang lain, tapi Stefano Lillipali. Nah, berdasarkan yang beredar di dunia maya dalam latihan terakhir Stefano Lillipali, oleh Romani dan Egy Maulana Fikri ini bermain luar biasa ya. Tapi itu memang mesti dicek. Saya sudah mencek ke beberapa teman, para pandit, dan bertanya apakah ini akurat. Semuanya belum bisa memastikan apakah itu akurat atau tidak. Tapi jika memang trio ini ada di depan, ini trio ini sangat berbahaya karena isunya, jika memang itu benar kabar itu bahwa pada latihan terakhir, pada game 45 menit ya, game internal, itu tim yang diperkuat oleh Egy, Ole Romani, dan Stefano Lillipali itu mengalahkan tim satu lagi 4-3. Dan 3 dari 4 gol yang dicetak oleh tim ini, 3-nya dicetak oleh Vano Lillipali. Nah, jika memang itu betul, saya pikir ini merupakan satu tanda baik bahwa posisi Ragnar bisa ada plan lain, plan B yang bisa ditempati oleh Lillipali. Lillipali sendiri saya lihat memang beberapa postingan di sosial media menunjukkan antusias, excitement dia, dan apa ya, tekad tekad bulatnya menjawab tantangan yang diberikan. Ya, itu satu hal yang mungkin dia tidak pernah dapatkan ketika bermain di timnas dulu. Sekarang dia berdapat bermain dengan pemain-pemain yang punya style bermain yang sama dari kecil, gaya permainan ala Belanda sedikit, dan cukup banyak mengerti satu sama lain, skillful, mengerti positioning yang baik, dan itulah yang sekarang sedang dinikmati Lillipali, dan itu yang kita nantikan nanti untuk hari habis tanggal 5 Juni. Tapi berikut saya punya prediksi line up ya. Teman-teman yang kurang setuju atau punya pendapat lain boleh taruh pendapatnya, tapi prediksi line up ini menurut saya punya basis masing-masing. Yang mungkin akan menjadi perdebatan adalah posisi Basil Hurst, sudah pasti akan banyak perdebatan, tapi saya menilai dari sisi kemampuan dan managing sebuah tim ya. Bisa saja Rizky Ridho diturunkan di posisi itu, tapi saya jauh lebih yakin Kluivert akan memilih Miss Hurst untuk posisi itu, dan Ridho akan menjadi backup. Ya, begitu juga yang sedikit banyak akan berbeda mungkin adalah di lini depan untuk posisi Egy Maulana Fikri atau Yakob Sayuri bisa di situ, dan posisi kiri bisa Dean James atau bisa Stefano Lillipali. Jadi kita lihat bersama-sama siapa yang akan diturunkan pada hari Kamis nanti. Tapi sampai hari Kamis nanti mari kita kobarkan semangat kita, karena kita masih punya peluang untuk langsung ke Piala Dunia walaupun tidak besar, tapi siapa tahu yang di atas berkehendak kita lolos langsung. Kalaupun tidak, kalaupun kita harus lolos melalui round 4, kita tetap percaya bahwa Indonesia, pemain sudah memberikan yang terbaik dan Indonesia punya peluang yang terbaik. Thank you so much sudah menonton prediksi line up ini, 3-4-3 atau 5-2-3 ketika bertahan. Luar biasa, Emil Audero, Kevin Dix, Bakar Besi, ya, Emil Audero Mulyadi, Kevin Dix, Bakar Besi, Mace Hurst, Jay Itzes, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Joey Pelupesi, Tom Haye, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan Ole Romani. Kita nantikan nanti hari Kamis bagaimana prediksi saya ini. Thank you so much. Jangan lupa stay tune, subscribe channel ini, like video-video saya, dan hari Kamis nanti saya akan melaporkan pre-match dan after match dan post-match pertandingan untuk Australia melawan Jepang dari Optus Stadium Perth, karena hasil dari pertandingan ini sangat relate, dekat sekali dengan apa yang akan dihadapi Indonesia 1 jam atau 45 menit sesudah pertandingan di Perth selesai. So, thank you so much and until next time.